pasar mau beli tempe. Jangan lupa menyikat gigi. Kami dari SMA Negeri 2 Parepare, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari delegasi SMA Negeri 2 Parepare yang menduduki posisi kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Saya Zafira Ramhadi Putri selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Syahril selaku pembicara kedua, dan Syahrul selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk pertama kalinya menyatakan sikap secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, negara menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dari tim kontra akan membangun konstruksi argumentasi kami mengenai ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Namun sebelum itu Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk menguraikan definisi terkait mosi perdebatan kita kali ini agar tidak terjadi perbedaan pandangan dan terciptanya perdebatan yang berkualitas, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan suatu kelompok dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasca bermakna sesudah atau setelah. Kemudian, menurut World Health Organization, mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan terkena infeksi dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Berdasarkan definisi tersebut, adapun hal yang melatar belakangi munculnya mosi perdebatan kita kali ini atas pernyataan Kemendikbud yakni Nadiem Makarim pada Juli 2020 untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Namun yang menjadi pertanyaan Dewan juri yang terhormat, apakah pelaksanaan pendidikan jarak jauh efektif diterapkan pasca pandemi? Menurut kami, tidak. Adapun alasan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini yang akan kami tinjau secara empiris, sosiologis, dan yuridis yang akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan melanjutkan konstruksi argumentasi yang sebelumnya telah dibangun oleh pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, secara filosofis, menurut Kompas.com, pelaksanaan pendidikan jarak jauh telah diterapkan dari bulan Maret hingga bulan Desember melalui metode daring. Namun, Dewan juri yang terhormat, jika diteliti secara komprehensif, pelaksanaan pendidikan jarak jauh justru tidak memberikan efektivitas yang signifikan dalam pendidikan Indonesia. Menurut Isa Ansori, selaku pakar pendidikan di Indonesia, yang menyatakan bahwa sistem pelaksanaan pendidikan jarak jauh di Indonesia melalui sistem daring yang diterapkan di sekolah tidak efektif. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan antara pihak terkait untuk membuat dan menerapkan mekanisme pendidikan jarak jauh. Berdasarkan data dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa sebanyak 89,17% pelajar merasa bahwa pendidikan tatap muka lebih baik daripada pendidikan jarak jauh yang selama ini telah diterapkan. Hal ini mempertegas bahwa pelaksanaan pendidikan jarak jauh justru tidak bersifat solutif dan tidak menjawab permasalahan yang ada. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa pelaksanaan pendidikan jarak jauh pada dasarnya merupakan sebagai solusi Kemdikbud dalam merespon pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi bukanlah hal yang solutif, sebab pelaksanaan pendidikan jarak jauh selama masa pandemi saja masih belum efektif. Apalagi jika pandemi telah selesai yang notabene-nya menjadi kekhawatiran. Menurut Mardani selaku anggota DPR RI menyatakan bahwa usulan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang diterapkan oleh Kemdikbud
dinilai tergesa-gesa serta melupakan masalah lain seperti literasi digital siswa sampai kualitas pengajar yang kurang memadai. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan public policy adalah dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang nantinya akan diterapkan. Berdasarkan data dari indonesiabaik.id yang menyatakan bahwa 66,3% masyarakat belum memiliki smartphone, sedangkan menurut Kominfo yang menyatakan bahwa akses internet di tiap-tiap daerah masih belum memadai, terutama di daerah pelosok seperti di daerah Nusa Tenggara Timur dan pedalaman Kalimantan. Hal ini mempertegas bahwa Indonesia belum berada pada keadaan terbaiknya untuk menerapkan pendidikan jarak jauh pada pasca pandemi. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan melanjutkan konstruksi argumentasi dari yang sebelumnya telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, pemerintah sebagai entitas tertinggi dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk hak pendidikan yang memadai. Hal ini sejatinya telah termaktub dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perlindungan, kemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini juga dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pemerintah fokus untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia, bukan justru memaksa penerapan pendidikan jarak jauh pasca pandemi yang notabene tidak memberikan efek yang signifikan. Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwa yang menjadi kekhawatiran bersama saat ini adalah mengenai pandemi COVID-19. Namun, Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi bukanlah hal yang solutif dalam upaya merespon berakhirnya pandemi dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab ketidakefektifan public policy yang diterapkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan kualitas pihak terkait dan kondisi masyarakat saat ini. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, pelaksanaan pendidikan jarak jauh tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, bahkan mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan seperti akademisi, orang tua, dan berbagai pakar serta peneliti. Berdasarkan artikel merdeka.com yang menyatakan bahwa banyaknya orang tua yang mengeluh terhadap pembelajaran jarak jauh, hal ini disebabkan kurangnya akses yang memadai dan ketidakmengertian siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bahkan secara empiris, tugas yang diberikan oleh guru cenderung hanya dikerjakan oleh orang tuanya. Menurut Nelani, selaku pakar pendidikan Indonesia, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan jarak jauh melalui daring justru hanya menyebabkan tergesernya nilai moralitas serta menyebabkan kurangnya pengawasan dan bimbingan mahasiswa oleh guru. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Lauren M. Friedman yang menyatakan bahwa salah satu faktor untuk mengukur keefektifan public policy yang diterapkan pada masyarakat adalah dengan melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada. Berdasarkan data dan teori yang kami paparkan, mempertegas bahwa pelaksanaan pendidikan jarak jauh justru gagal dalam menjawab permasalahannya. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan kita kali ini. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk memberikan beberapa gagasan dan solusi sebagai bentuk leksen perdebit intermedium bahwa hukum selalu memberi obat, karena mengkritik tanpa solusi merupakan suatu bentuk kekeliruan. Yang pertama, menyiapkan dan mematangkan mekanisme pembelajaran normal atau tatap muka secara langsung pasca pandemi sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme penerapan proses pembelajaran pasca pandemi kepada seluruh akademisi. Berdasarkan argumen yang telah kami bangun, hingga detik ini kami tetap bersikukuh untuk menolak terhadap mosi perdebatan kita kali ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.